orang-orang nggak mau bubar dari tadi. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan tema kita pagi hari ini bagus banget nih ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya. Sama temen ingat, sama saudara sendiri lupa. Itu Mas Fadli ya? Bukan, enak aja. Saya ingat tiap minggu saya kumpul sama saudara. Memang Bapak tiap bulan. Bu, bubar dulu Bu, bubar. Bu, kita mau mulai lagi nih. Iya, duduk lagi ya Bu ya. Duduk manis, duduk manis. Ya, yuk. Duduk manis, tangan ke atas. Tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Iya. Nah nih Ustadz nih, kayak tadi itu. Ternyata setelah saya selidiki, dia mau membuka aib saudaranya sendiri di depan publik. Gak boleh. Ibu itu saudaranya, itu gimana hukumnya? Mohon izin bicara sana silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Pak Yai, Sasams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Camkan ini. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan urusannya di dunia, maka dimudahkan urusannya nanti kelak di akhirat. Karena Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Dengerin, mudahkan, hilangkan, tutupi aib saudara, maka kita akan ditutupi aib nanti dari kemudian. Jadi kalau kita ada keinginan untuk membuka aib saudara, sebenarnya itu sama saja membuka aib sendiri. Ingat, mohon maaf, tanpa menggurui, hanya mengingatkan kita ini, maaf, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua punya dosa. Dan manusia akan dicap jelek karena dia menjelekkan saudaranya. Apalagi menjelekkan saudara kandung sendiri. Bagaikan mencoreng arang di muka sendiri tuh. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Sama aja. Bahkan kata Nabi ada orang menghina bapaknya. Lah kok menghina bapaknya? Iya, karena dia menghina bapaknya orang sehingga orang itu menghina bapak dia. Apalagi kalau memang dia bapaknya sendiri dia hina. Kan satu bapak, satu ibu. Tolonglah, jagalah kemuliaan keluarga, saudara. Mohon maaf, timbulkan sifat kasih sayang. Sekali lagi, timbulkan sifat kasih sayang. Memang satu pohon tidak semua buahnya manis. Betul. Pasti ada yang kena. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Nah ini buat jamaah Islam Tunda yang ada di rumah, ini ya kita ambil ibroh dari kejadian ini. Ini ada kejadian yang nauzubillah min zalik ya, kita cuma ambil ibrohnya aja dari kejadian ini. Ini ada kejadian tentang adik kandung yang membunuh kakak kandungnya sendiri. Ini tayangannya. Kasus yang menimpa Eli Pitua terjadi di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara pada 15 Oktober 2022 lalu. Hal ini bermula ketika Eli Pitua tengah nongkrong bersama temannya di depan rumah. Kemudian datanglah sang kakak Marganti yang protes karena kompornya diambil oleh pelaku. Eli Pitua menyatakan bahwa kompor tersebut adalah milik sang ibu. Namun hal ini malah menimbulkan cekcok antara keduanya. Disebutkan korban sempat mengajak pelaku untuk bertarung, namun tidak direspons. Lantaran terus didesak, pelaku kemudian memukul korban dengan gagang kapak hingga Marganti tersungkur dan tewas. Ini nauzubillah summa nauzubillah ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, yang punya saudara seandainya berantem, mungkin yang namanya berantem keluarga adik kakak biasa ya. Tapi kalau sampai bunuh-bunuhan itu udah bukan biasa lagi, itu gak biasa. Mau dijawab penjelasannya Ustaz Syafadl. Silakan. Baik, Mas Fadli, Ustaz Maulana, Pak Kiai, seluruh jamaah yang hadir di studio dan jamaah di rumah, kita buka dulu Al-Quran Surah Al-Isra ayat 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Allahumma arhamna bil Quran. Salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra adalah janganlah kalian membunuh ataupun menghilangkan nyawa orang lain kecuali dengan yang hak. Artinya dalam aturannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada hukum qisas yaitu menghilangkan nyawa dan itu pun diatur oleh agama Islam. Dalam peperangan pun demikian. Ketika Sayyidina Ali bergelut dengan seorang kafir dari pagi sampai sore, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bergelut dengan orang tersebut. Tiba saatnya di sore hari, Sayyidina Ali sudah berhasil untuk menjebak daripada orang kafir tersebut. Ketika Sayyidina Ali hendak menghunuskan pedangnya, orang kafir ini meludahi wajah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika diludahi wajahnya, maka pedang Sayyidina Ali pun dikembalikan ke sarungnya. Tidak jadi dibunuh oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ditanyakan, "Wahai Ali, engkau dari pagi ingin membunuhnya. Dari pagi engkau bergelut supaya bisa membunuhnya. Kenapa kok pas ada kesempatan kau tidak membunuhnya?" Kata Sayyidina Ali, "Dari pagi sampai sore aku berniat membunuhnya karena Allah Subhanahu wa taala dan ini peperangan. Tapi ketika dia meludahi wajah saya, timbul emosi saya. Kalau saya membunuhnya itu bukan lagi karena Allah, tapi karena nafsu saya." Lihat bagaimana seorang Sayyidina Ali melepaskan seorang tawanan perang ataupun orang yang dilawan dalam peperangan disebabkan karena nafsu yang dia miliki dengan mengatakan, kalau saya bunuh dia sekarang berarti saya membunuh bukan karena Allah, tapi karena nafsu saya, karena saya emosi habis diludahi sama orang tersebut. Maka jikalau ditanyakan tentang kisah Qabil dan Habil sebagai anak Nabi Adam alaihissalam, pembunuhan pertama yang terjadi antar dua bersaudara disebabkan karena apa? Disebabkan karena kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil dan Habil tidak serta merta saling membunuh. Mereka adalah dua orang saudara yang bahkan mereka sangat dekat. Ketika Habil memberikan persembahan terbaiknya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan ternak terbaiknya, namun Qabil memberikan daripada sayur-sayuran dan buah-buahan yang sudah busuk, daripada hasil kebun yang sudah tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kurbannya. Lalu Allah menerima daripada kurban daripada Habil tadi. Dinikahkanlah Habil dengan saudara kembarnya Qabil dan Qabil dinikahkan dengan saudara kembarnya Habil. Namun Qabil merasa bahwa saudara kembar daripada Habil ini adalah seorang yang tidak menawan tampangnya, maka Qabil pun merasa iri, dengki, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada orang tua, tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Qabil akhirnya tega membunuh saudaranya. Karena mustahil orang yang takut kepada Allah zalim terhadap saudaranya sendiri. Jadi kalau ditanyakan kok ada orang ya saudara tega membunuh saudaranya sendiri, itu bukan karena apa-apa. Bisa digarisbawahi karena dia tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dahulu dia takut sama orang tuanya, tapi setelah orang tuanya meninggal dunia tidak ada lagi yang dia takuti. Harusnya kita bukan takut sama orang tua, tapi kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menzalimi sedikit pun kita tidak akan pernah berani melakukannya kepada saudara sendiri. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah kita lanjut lagi nih, saya pasti punya video tayangan lagi buat jamaah yang di rumah juga ya, tentang adik kakak bertengkar. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Kronologi adik tebas kakak kandung hingga tewas di Hudoa Konawe diduga tak terima batas tanah berubah. Diduga masalah batas tanah, seorang warga desa Hudoa Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tewas di tangan adik kandung sendiri. Dalam keterangannya, Humas Polres Konawe Aibda Sapri kepada awak media membeberkan kronologis peristiwa naas ini pada Senin 19 September 2023. Sapri menuturkan jika kejadian ini bermula saat pelaku berinisial LB menuju ke lokasi tanahnya di Dusun 3 Desa Hudoa untuk memeriksa besi pembatas tanah yang telah tertanam. Banyak juga yang namanya saudara ini berantem gitu ya kan. Akhirnya saking berantemnya, saking keselnya nggak tegur-teguran. Mau mulai negor duluan gengsi. Betul. Wah kan gengsi main gede-gedean kadang-kadang mungkin ya. Harusnya kan duit main gede-gedean atau rumah main gede-gedean gitu ya. Gede ambek, ya. Gede ambek nih. Nah ini bagaimana nih mengingatkan saudara nih, ya mohon maaf sebelumnya yang mungkin gengsinya besar. Apakah kita harus duluan atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya Pak Kiai. Baik Kak Fadli, Kiai Maulana, juga Kiai Syam, ibu-ibu sehat semua ya. Para pemirsa Indonesia, Islam itu indah, jamaah o jamaah alhamdulillah.
ternyata Nabi pernah bicara bahwa ya memang harta sih gampang dicari. Ada peribahasa dan sabda Nabi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlampau cinta kepada faktor keduniaan itu pangkal segala kejahatan. Bisa jadi pembunuhan. Itu yang namanya eksploitasong de lom parlom, eksploitasong de nasong par nasong. Apaan tuh artinya? Khoisong. Penindasan atas manusia, pembunuhan atas manusia, penindasan atas negara. Ini terjadi di muka bumi karena terlampau cinta kepada faktor keduniaan. Tadi saya pernah mengatakan bahwa dulu di Yaman itu ada seorang kakak adik yang gak jauh kelahirannya yang namanya Aus dan Hajraj. Aus dan Hajraj, dia sama-sama berdatangan atau dia mengembara ke negeri Gurun Yatsrib. Gurun Sahara Yatsrib, dulu Yatsrib, sekarang sudah menjadi namanya pemirsa Indonesia Madinah Al-Munawwarah yang sering kita kunjungi. Bapak Ibu tahu bukan yang namanya Aus dan Yatsrib itu kakak beradik datang dari negeri Yaman menuju ke Yatsrib negeri Madinah. Masya Allah. Selama 121 tahun. Ibu, Bu, ya Allah diam-diam baik. Sehat ya? Selama 121 tahun pemirsa Indonesia itu enggak damai. Kakak beradik itu bertikai, konflik, berantem terus lama loh. 121 tahun. Siapa yang mengadu domba? Tidak hanya setan yang terkutuk saja. Bukan hanya bukan hanya Dasim aja. Ya, Dasim. Itu yang menghancurkan hati manusia. Bukan hanya setan saja, tetapi kalangan Yahudi waktu itu selama 121 tahun lamanya diadu domba. Kalau dulu ada istilah Belanda, divide et impera, politik adu domba. Ternyata enggak damai-damai, berantem, ribut, lama loh, 121 tahun. Akhirnya datanglah Nabi besar kita Muhammad. Ulang kompak. Nabi besar kita Muhammad datang ke Madinah. Akhirnya Masya Allah. Dulu namanya Aus dan Hajraj. Sekarang sudah menjadi Bani Aus dan Bani Hajraj. Sudah beranak pinak, bercucu, bahkan bercicit. Masya Allah, Bani Aus, Bani Hajraj. Akhirnya Nabi Muhammad datang, bersatu dia. Tidak bertikai lagi. Maksud saya adalah Islam itu al-muslim, akhul muslim. Kalbunian yashudu ba'duhum ba'du. Muslim itu saudara orang muslim. Dan saat itu juga waktu Nabi datang, Nabi Muhammad SAW mempersatukan negeri yang namanya Bani Aus Bani Hajraj. Akhirnya turun ayat Allah Kaisam, yang ayat Allah turun surah Ali Imran yang disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Ternyata Masya Allah berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, maksudnya al-Islam dan juga al-hadis, sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wazkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmati ikhwana. Ternyata dulu yang namanya bertikai, konflik memang benar. Saat itulah Masya Allah negeri yang namanya Madinah sudah bersatu padu, sudah damai, sudah aman. Dulu memang hancur lebur dan akhirnya sudah menjadi ikhwana, sudah berteman dan berkawan. Itulah yang disebut dengan Islam itu indah. Masya Allah. Islam itu indah. Sesama muslim aja bersaudara. Apalagi yang satu rahim. Baik, banyak. makasih, Nanti kita lanjut Kak lagi Fadli. Pak Kiai Baik, ya. Kak Fadli. Nah ini buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Ini Masya Allah waktunya kita memberikan kesempatan tanya jawab antara yang di rumah juga sama guru-guru kita dan juga yang di studio ya. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke kita masuk dulu ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah nih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, apakah benar jika kakak perempuan itu harus menafkahi adik serta keluarganya? Masa begitu Ustaz Syam? Kakak perempuan enak aja, kasihan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung situasi. Kalau adanya daripada perempuan tersebut tadi, kalau kakak perempuan ini punya adik-adik. Adik-adiknya ini masih kecil-kecil, nggak bisa cari uang sendiri, nggak bisa cari nafkah sendiri. Sedangkan mereka ini yatim piatu, nggak punya juga paman untuk bantu. Yang punya penghasilan cuma satu orang, si kakak perempuan tadi. Maka kakak perempuan itu mestilah membantu daripada adik-adiknya. Wajib dia memberikan sebahagian kepada adik-adiknya kalau dia juga berkelebihan. Tapi tiba-tiba kakak perempuan diberi kewajiban sedangkan untuk dirinya saja tidak cukup. Ada juga keluarga yang lain bisa membantu. Wah, kasihanlah kakak perempuan tersebut. Malah dia yang wajib dinafkahi si kakak perempuan itu. Betul. Iya, kalau misalnya adik laki-lakinya justru udah bisa bekerja. Justru adik laki-lakinya bisa mencari nafkah. Jadi tergantung situasi aja. Kenapa? Karena kalau kakak perempuan kasih ke adik-adiknya sedangkan mereka adalah anak yatim, itu bukan hanya menyambung silaturahim, tapi juga bersedekah kepada anak yatim, tapi juga menafkahi anak yatim, jadi pahalanya banyak. Jadi bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kebaikan. Nah tuh ya buat yang bertanya ya jelas ya. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan juga sama yang di studio buat bertanya, boleh silakan angkat tangannya Ibu. Ayo. Yang mana dari sebelah sini? Boleh silakan Ibu, izin. Ayo boleh berdiri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esra dari Majelis Taklim Ibadur Rahman, Serang, Banten. Tepuk tangan Bu dari Serang, Banten. Bu Esra silakan pertanyaannya. Begini Pak Kiai, Baik. saya pernah mendengar Ya. ada seorang pria ingin menikahi saudara kembarnya. Apakah itu diperbolehkan dengan dalih bahwa takut tertukar dari salah satu pasangannya? Iya. Tertukar salah Iya, satu. takut tertukar. Oh gitu. Ini saudara kembar apa saudari kembar? Kan laki-laki, saudari kembar maksudnya kali Saudari ya. kembar. Kalau saudara laki-laki juga. Boleh duduk lagi Bu Esra silakan. Silakan Pak Kiai penjelasannya, Fadl. Pemirsa Indonesia, Kiai Syam, Kiai Maulana, kemudian Kak Fadli yang tercinta, ibu-ibu yang segalanya, pemirsa Indonesia, hamba Allah, kekasih Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini dalam surah An-Nisa nggak boleh ngawinin adik atau saudara kandung. An-Nisa di ayat 23. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Dengerin nih, saya ngomong nih. Jadi emak dikawinin, nggak boleh. Kemudian saudaraku yang terhormat, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Kemudian saudara-saudaramu atau bapakmu yang perempuan, saudara bapakmu yang perempuan. Maksudnya berarti bibi ya. Kemudian juga saudara-saudara ibumu yang perempuan juga. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan juga. Atau ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan atau anak istrimu yang memang pada saat itu atau saudara persusuan. Itu atau pokoknya semua yang dilarang oleh Allah itu harus dihindarkan dan dijauhkan. Semoga kita juga bisa nikah dengan perempuan atau hamba Allah yang memang solehah. Yang dikatakan wat toibatu li toibin, wat toibuna li toibat. Jadi gini, Iya, kita iya. ingatkan lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya, Tadi dijelaskan baik. di An-Nisa 23, saudari perempuan gak boleh dinikahi. Gak boleh. Nah buat yang kembar, apalagi mohon maaf nih mungkin saya Dua-duanya punya istri dinikahin. kembar. Wah, kacau. Saya punya istri kembar. Iya. Iya kan, biar gak ketukar dua-duanya kembar. Gak boleh. Gak Harus cuma boleh. salah satu kecuali satunya sudah meninggal atau sudah bercerai. Turun Iya. ranjang atau naik ranjang boleh Pak Kiai ya. Iya, itu kata Quran. Kata Quran. Juga disitir oleh Pak Kiai Maulana dan Kaisha. Masya Allah, jazakallah khairan kasihan. Amin. Terima kasih banyak Pak Kiai atas Baik, penjelasannya. Tepuk tangan buat Pak Allahu Kiai Akbar. Agus Dermawan. Nah ada lagi nih, satu lagi nih Ustadz Maulana mau izin sini dong temenin saya nih. Ada pertanyaan dari Jainuddin
Zainuddin Super. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat. Saya dan adik saya ternyata punya kekasih yang sama. Jika seperti itu bagaimana ya Ustaz? Wah, ini bagaimana? Nih, Ustaz, makanya jangan ada pacaran. Kaget. Nikah aja langsung, tapi juga jangan langsung nikah. Lihat dulu. Jangan sampai. Jangan sampai itu perempuan berkumis. Enggak juga. Jangan sampai Iya. ternyata sama. Sama, nggak boleh. Itu cowoknya ganjen. Kalau bisa jangan udah, ya. Baru begitu aja pendekatan udah bisa main dua gitu. Apalagi nanti kalau udah nikah, iya nggak? Ini kita lanjut ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Dasar laki-laki hidung belang.